Oke, coba kita bayangin sejenak kita ada di tahun 2025. Di dunia digital, wah terjadi sesuatu yang benar-benar besar. Skala serangan cyber itu nggak cuma naik tapi meledak. Sampai ke level yang dulu kita pikir, nggak mungkin lah. Nah, di sini kita bakal bongkar sama-sama. Gimana sih dan kenapa tsunami digital ini bisa sampai terjadi? Langsung aja, lihat angka ini. 31,4 terabit per detik. Ini bukan cuma angka loh ya. Ini ini adalah kekuatan satu serangan siber tunggal. Serangan terbesar dalam sejarah yang menghantam internet di akhir tahun 2025. Biar kebayang nih, segede apa sih? Itu sama aja kayak kita coba download seluruh isi Netflix dalam sekejap. Gila kan? Benar-benar masif. Skala kayak gini tuh bener-bener belum pernah ada sebelumnya. Serius, ini udah bukan lagi soal bikin satu website down ya. Bukan. Serangan ini tuh tujuannya buat ngeruntuhin pilar-pilar internet global. Nah, inilah titik baliknya. Momen yang maksa semua orang, dari perusahaan raksasa sampai pemerintah buat mikir ulang, buat ngerombak total cara mereka bertahan di dunia maya. Dan serangan raksasa yang tadi itu ternyata cuma puncak gunung esnya aja. Sepanjang tahun 2025, totalnya ada 47,1 juta serangan DDoS. Angka ini lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Coba bayangin deh, itu artinya para ahli keamanan cyber harus nanganin lebih dari 5.000 serangan setiap jam, non-stop 24 jam sehari. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Kok bisa sekuat itu? Kekuatan segede ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba. Pasti ada evolusinya. Dari senjatanya, taktiknya, bahkan sampai ekonomi di balik kejahatan siber itu sendiri. Yuk kita bedah satu-satu mesin penggerak di balik badai digital ini. Oke, yang pertama, kita bahas senjatanya. Jadi, pendorong utama di balik lonjakan kekuatan yang gila-gilaan ini adalah generasi baru senjata siber. Kita sebut aja Super Botnet. Ini tuh alat yang bisa menciptakan banjir data dalam skala yang, ya ampun, belum pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi, apa sih botnet itu? Gampangnya gini deh, bayangin ada pasukan zombie tapi digital. Hacker-hacker ini diam-diam nginfeksi jutaan perangkat di sekitar kita. Bisa komputer, HP, bahkan smart TV di ruang keluarga. Terus dijadiin budak yang bisa mereka kendaliin dari jauh. Nah, pasukan budak inilah yang mereka pakai buat nyerang target bareng-bareng. Nah, ini dia salah satu jenderal botnet yang paling terkenal di 2025, Aizuru Kim Wolf. Kekuatannya dari mana? Jutaan Android TV yang kena infeksi. Ya, TV pinter yang sering kita lupain keamanannya itu. Botnet ini bisa ngirim 205 juta permintaan per detik. Gila. Taktiknya juga cerdas banget sekaligus mematikan. Serangannya kilat, super intens, dan seringnya selesai dalam 2 menit. Terlalu cepat buat ditangani manusia dan emang dirancang khusus buat ngecos sistem pertahanan otomatis. Oke, selain kekuatan brutal yang gede banget, ada juga metode serangan yang jauh lebih licik, lebih presisi. Ini bukan lagi soal ukuran, tapi soal kecerdikan. Yuk, kita ngobrolin soal senjata rahasianya para hacker, eksploitasi zero day. Nah, perbandingannya kayak gini nih. DDoS tradisional itu ibaratnya mau dobrak pintu pakai kekuatan brutal, rame-rame. Kalau serangan zero day, itu kayak punya kunci masternya. Hacker nemuin celah keamanan yang bahkan si pembuat softwarenya aja nggak sadar kalau celah itu ada. Jadi mereka bisa masuk dengan mulus. Ya, hampir mustahil dihentikan kan? Wong kita aja nggak tahu pintu rahasia itu ada di mana. Terus gimana kunci master ini bisa dibikin? Siklusnya tuh kayak gini. Pertama, ada bug atau kesalahan yang nggak sengaja ada di dalam kode software. Terus, hacker nemuin bug ini duluan sebelum developernya sadar. Nah, bug ini mereka olah dijadiin senjata. Dan bagian paling krusialnya adalah jendela zero day. Ini adalah periode waktu di mana para hacker bisa bebas beraksi, sementara tim keamanan bahkan nggak sadar kalau ada lubang yang harus ditambal. Tentu aja, semua ini bukan cuma soal teknologi canggih. Ada ekonomi besar di baliknya. Yuk, sekarang kita coba intip sedikit pasar gelap global yang jadi bahan bakarnya industri kejahatan cyber. Dan ini yang mungkin bikin kaget. Jadi penjahat siber itu ternyata bisa murah banget. Ada layanan namanya DDoS for Hire, di mana siapa aja bisa nyewa botnet. Cuma dengan harga setara secangkir kopi, udah bisa loh melancarkan serangan. Ini udah kayak Ubernya kejahatan siber, bikin perang digital jadi bisa diakses sama siapa aja. Tapi di sisi lain, coba lihat angka ini. Kalau nyewa botnet itu murah, kunci master alias zero day itu barang super mewah.
Satu aja celah keamanan buat sistem Android itu bisa laku $2,5 juta di pasar gelap. Ini nunjukin betapa mahalnya harga sebuah rahasia di dunia kejahatan cyber. Terus gimana sih peta perang cybernya? Nah, ini menarik. Di tahun 2025, sumber serangan terbesar itu ternyata datang dari Bangladesh. Seringnya dari perangkat-perangkat IoT yang emang rentan. Target utamanya ya masih Amerika Serikat. Tapi yang bikin kaget itu Inggris. Mereka loncat 36 peringkat. Jadi target nomor 6. Itu loncakan yang drastis banget. Oke, sekarang kita coba lihat ke masa depan. Medan perang berikutnya kayaknya bakal dibentuk sama dua kekuatan besar. AI atau kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Dan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Ini adalah kenyataan yang bakal kita hadapi sebentar lagi. Ada satu strategi yang cukup bikin merinding, namanya panen sekarang, dekripsi nanti. Gini cara kerjanya. Hacker nyuri data kita yang udah dienkripsi hari ini. Meskipun mereka belum bisa buka datanya sekarang. Terus kenapa dicuri? Karena mereka taruhan. Suatu saat nanti, komputer kuantum bakal cukup kuat buat mecahin semua enkripsi yang kita pakai sekarang. Ini ibaratnya kayak bom waktu digital. Dengan ancaman yang makin besar dan makin pintar, jelas cara kita bertahan juga harus berubah. Nunggu diserang dulu baru bereaksi, itu udah nggak cukup lagi. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa melawan balik? Nah, ini dia aturan main yang baru. Pertama, pakai arsitektur Zero Trust. Anggap aja semua orang dan semua hal itu mencurigakan sampai terbukti aman. Kedua, pakai AI buat nganalisis perilaku aneh. Jangan cuma nyari virus yang udah ketahuan. Ketiga, ada yang namanya virtual patching. Ini kayak pasang perisai digital sementara di sistem yang rentan sambil nunggu perbaikan permanennya datang. Dan yang terakhir, ya siap-siap buat era kuantum. Dengan cara apa? Dengan ngembangin enkripsi yang nggak bisa dipecahin sama komputer masa depan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Di dunia di mana serangan itu udah hampir pasti bakal terjadi, kira-kira ketahanan jadi lebih penting nggak sih daripada pencegahan? Mungkin kemenangan di era baru ini bukan lagi soal ngebangun tembok yang lebih tinggi, tapi soal seberapa cepat kita bisa bangkit lagi setelah jatuh. Coba deh direnungkan. Sampai ketemu lagi.